Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran SBDP. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Semoga nanti dalam belajar kita diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar karya seni dari bahan lunak. Pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran SBDP KD 3.1, mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Yuk kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya, serta langkah-langkah membuatnya dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan tanah liat. Anak-anak hebat, tahukah kalian tanah liat merupakan salah satu bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan? Hal ini karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Tanah liat juga mudah didapatkan. Contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat yaitu vas bunga, cangkir, dan topeng hiasan dinding. Contoh yang lainnya yaitu pajangan kelas. Karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Karya tersebut dibuat dengan cara dicetak pada cetakan tertentu. Nah, berikut urutan cara membuatnya ya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Dan yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang terakhir, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas loh. Agar terlihat lebih indah dan menarik, pajangan tersebut dapat dihias menggunakan cat warna-warni. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Berikut merupakan contoh tanah liat cetakan yang sudah dihias. Apa yang sudah kita pelajari hari ini ya? Apa kalian masih ingat? Tanah liat termasuk salah satu bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan. Hal ini dikarenakan tanah liat lunak dan mudah dibentuk, juga karena mudah didapatkan. Contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat yaitu vas bunga, cangkir, dan topeng hiasan dinding. Agar terlihat lebih indah dan menarik, karya seni dari tanah liat bisa kita warnai menggunakan cat warna-warni. Anak-anak, sekarang kita pelajari subtema 4, mengenal bahan-bahan alam dalam berkarya. Hari ini kita akan belajar membuat karya kerajinan dari bahan bulu ayam. Pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran SBDP KD 3.4, mengenal bahan alam dalam berkarya. Anak-anak hebat, tahukah kalian benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya kerajinan? Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemucing yang sudah rusak. Hari ini, Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemucing yang sudah rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Amati gambar berikut ya. Sebelum dibuat kerajinan, hal yang kita harus lakukan adalah 1. Lepaskan bulu ayam dari kemucing.
Dan yang kedua, cuci bersih dengan air bersabun. Yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. Selanjutnya, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Berikut beberapa contoh kerajinan yang dibuat dari bahan bulu ayam. Yang pertama, ada pensil dengan hiasan bulu ayam. Dan yang kedua, ada kemucing. Yang ketiga, ada topi dengan hiasan bulu ayam. Kemudian ada kok. Ada juga gantungan kunci dan kalung. Nah, dapatkah kamu membuatnya? Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Kumpulkan bulunya yang rontok. Cucilah bulu tersebut sampai bersih. Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Kali ini Dayu akan menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Berikut merupakan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Dan yang keempat, tempelkan flanel atau pita agar rapi. Dengan demikian, pensil sudah dihias. Dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu. Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya. Yuk bantu Siti dan Lani membuat topi hias ya. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: karton bekas, kertas manila putih atau warna sesuai selera, penggaris dan gunting. Jangan lupa juga pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Ambil karton bekas kotak susu. 2. Buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepalamu. Gunting persegi panjang tersebut. Yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Gunting persegi panjang tersebut. Kemudian rekatkan manila putih pada karton. Karton menjadi lapisan dalam topi. Selanjutnya, tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Langkah berikutnya yaitu tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Nah, topi siap dipakai. Yuk kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Sebelum digunakan, kita harus mencuci bulu tersebut sampai bersih. Contoh kerajinan yang dibuat dari bahan bulu ayam yaitu kemucing, topi dengan hiasan bulu ayam, dan pensil dengan hiasan bulu ayam. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.